Nah sekarang, apakah kita menyerah dengan gen itu gitu kan? Pertanyaannya. Ada penelitian yang cukup menarik. Jadi ini orang diambil DNA-nya, ditempatkan di satu laboratorium A gitu kan. Nah pemilik DNA-nya itu ada di laboratorium B. Nah dua-duanya ini itu misalkan diambil DNA itu dari air liur misalkan. Nah, dua-duanya itu dihubungkan dengan alat pengukur gelombang elektromagnetik gelombangnya gitu ya. Diukur yang di sini di otaknya, yang di sini ya dengan instrumen tertentu. Nah, ketika si pemilik DNA ini disetelkan film sedih, film lucu, film ngeri, film perang misalkan, yang ada adalah di detik yang sama ini grafiknya sama loh. Oke, malam Bu Sinta. Malam Kang Hendra, Oke. sahabat semua, dimanapun berada. Apa kabarnya? Ketemu lagi nih. Iya, ronda kita ya. Oke. Di sesi malam. Sesi malam gitu ya. Oke. Bu Sinta, aku pengen bicara tentang apa ya? Sahabat virtual atau teman imajiner atau apalah namanya ya. Itu tuh menarik banget, kita nggak pernah bicara soal ini gitu. Oke deh, itu dulu bagaimana pengantarnya Bu Sinta? Jadi begini Kang, kalau secara psikologi ada penelitian menunjukkan bahwa 65% anak itu di usia sebelum 7 tahun itu 65% itu memiliki teman imajiner gitu. Jadi mereka biasa bicara sendiri, kadang berperan seperti masak-masakan, ini ngomong sendiri kayak punya temen gitu kan. Kita kadang-kadang berpikir atau dia senyum-senyum sendiri gitu. Kita berpikir kadang-kadang jangan-jangan dia main sama hantu ya, bisa ngeliat hantu gitu kan. Seperti itu. Okay. Nah, kenapa saya terpikir seperti ini? Karena awalnya saya melihat sebuah data gitu. Jadi mendengarkan salah satu dokter gitu kan berbicara tentang cancer, ceritanya nih tentang cancer. Nah di situ ada data dari Kemenkes nih resmi ya, dari dari data itu berapa provinsi ya, dari 2013 sampai 2018. Karena saya urusannya kan sama cancer sama orang sakit-sakit seperti itu ya, jadi hal-hal seperti itu kayak ya namanya vibrasi ya, datanglah data-data itu di hadapan saya. Nah, yang menarik dari data itu, sahabat semua, itu yang paling tinggi penderita kanker per mil dari 2013 sampai 2018 itu dicatat angkanya, itu ada di Jogja. Okay. Di Jogja itu 4,9 per mil, 4,9 penduduk per mil wilayah. Padahal angka nasional itu hanya 1,8. Terus kemudian yang kedua itu ada di Sumatera Barat. Okay. Nah, saya merenung terus, ini kenapa ya? Ini nanti kaitannya ada nih dengan teman imajiner itu gitu kan. Saya merenung kenapa ya kok di Jogja itu tinggi banget gitu. Padahal kan orangnya kelihatannya sabar-sabar gitu kan. Tapi 4,9 jauh banget gitu loh. Ke Sumatera Barat itu sekitar 2,3 gitu loh. Terus angka nasional itu 1,8. Nah, kemudian saya lihat Sumatera Utara itu jauh di bawah angka di bawah angka nasional itu sekitar 1,6 gitu. Dan yang saya bergembira itu NTB, tempat saya berasal, itu paling bawah 0,9. Saya bilang wah ini kita harus balik nih ke NTB supaya nggak kena cancer gitu kan. Nah kemudian saya melihat satu mungkin dari makanan. Kita tahu dong makanan yang dominan di Jogja apa sih? Gudeg, manis, ya kan? Cancer itu sangat senang dengan gula. Gudeg itu dari mana? Santannya, itu kan, itu dua hal yang jahat banget gitu dimasak, masuk ke tubuh kita dan itu menjadi pemicu cancer. Sumatera Barat juga kaya dengan santan. Itu dari soal makanan. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari karakter. Orang Jogja seperti apa sih? Enggih, padahal di dalamnya sini mungkin tidak mau mengatakan enggih gitu kan. Yang ada dia mungkin kesel, tapi selalu harus tersenyum, itu kan orang Jogja ya gitu. Jadi
Itu. Kemudian kita lihat orang Sumatera Utara, di situ tuh di bawah angka nasional. Orang Sumatera Utara gimana sih karakternya? To the point kan, mau marah-marah aja gitu kan. Seperti itu. Yang ada adalah, oh ternyata perilaku orang memendam perasaan sendiri itu tidak sehat buat tidak sehat buat seseorang, dan itulah yang memicu kanker. Nah, gimana solusinya? Sebenarnya memiliki teman imajiner itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi bukan dikatakan seringkali orang kalau sering bicara sendiri, kemudian ini gitu, kita sering mengasosiasikan dia halusinasi lah, paranoid lah, schizofren lah, seperti itu gitu kan. Padahal kalau kita tahu caranya, bagaimana menggunakan teman imajiner ini, kita nggak butuh orang lain untuk mengeluarkan unek-unek kita, dan kita tidak memendam emosi-emosi itu sendiri. Kalau di camp kesembuhan holistik itu saya selalu mengatakan bahwa kita marah keluar, itu bagus loh buat kita. Nih kayak orang Sumatera Utara tadi jauh dari cancer nih, karena dia kalau marah-marah aja, kalau maki aja gitu kan. Ini bukan bicara Sarah ya sahabat ya, tapi bicara karakter secara keseluruhan biasanya seperti itu gitu. Walaupun ada juga sih orang-orang Sumatera Utara juga lembut-lembut gitu kan, tapi biasanya kan seperti itu gitu kan. Marah keluar itu bagus buat kita, tapi nggak bagus buat orang lain. Nah, marah ke dalam, kesel, itu numpuk, kecewa, sedih, numpuk ke dalam, itu jelas nggak bagus buat kita, tapi bagus buat orang lain. Nah, disitulah kita solusinya adalah bagaimana kita, berarti dua-duanya nggak bagus dong ya, keluar nggak bagus, kemarahan itu disimpan ke dalam nggak bagus. Nah, disitulah dibutuhkan kita memiliki teman imajiner untuk bisa berbicara, ngeluarin unek-unek. Karena bayar ke psikolog mungkin mahal, gitu kan. Jadi kita kita ini kan gitu kan, kita memiliki kemampuan untuk bisa memunculkan teman-teman imajiner yang bermanfaat buat kita. Bahkan teman imajiner ini sebenarnya bisa memotivasi diri kita sendiri. Siapa sih teman imajiner? Ya diri kita sendiri juga sebenarnya. Itu sahabat, bahkan ketika kita misalkan curhat sama Tuhan, sama Allah gitu kan, ya kita sebenarnya kan sedang menempatkan beliau ini sebagai teman imajiner kita gitu. Caranya gimana? Kita sholat, kita ngadu, kita meditasi, kita bicara seperti itu. Allahnya ada di mana? Kan kembali lagi, dia hadir di dalam diri kita 24 jam. Bisa nggak kan di-create sendiri gitu Bu Sinta? Artinya misalnya semua kan energi ya, ketika kita memberikan perhatian penuh kepada sesuatu gitu. Misalnya, aku sekarang mau ciptakan teman imajiner untuk kemudian menjaga rumahku di depan pintu gitu. Itu tuh bentuknya seperti ini gitu. Aku create lagi teman imajiner untuk mengawal ATM-ku yang mandiri gitu. Satunya BCA, satunya BRI, satunya BNI. Tugasmu adalah membantu ngisi ini gitu. Satunya lagi kamu jaga, kawal aku kalau ada apa-apa, bisiki, kasih tahu gitu. Itu memungkinkan nggak Bu Sinta? Sebenarnya bisa gitu kan. Cuman nanti takutnya kita jadi mengada-adakan sesuatu untuk menarik energi-energi yang sejenis itu yang hadir gitu kan. Saya mengatakan ini adalah teman imajiner ini adalah sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kalau salah satu materi yang sering saya sampaikan di kelas-kelas saya itu adalah ego personality. Pernah kita bahas ya sebelumnya. Itu adalah kita singkat EP, itu bagian-bagian diri kita sendiri. Ada bagian diri kita yang sakit-sakitan, ada bagian diri kita yang lemah, tapi kita juga punya bagian diri yang hebat. Nah, itu yang bisa kita ciptakan. Jangan mau Anda menggunakan diri Anda yang lemah sebagai eksekutif dalam hidup Anda sehari-hari. Cari EP yang kuat, cari EP yang bijaksana, hadirlah dengan teman seperti itu, kayak gitu. Oke. Selanjutnya Bu Sinta, keberadaan kita itu sebenarnya kita ini dibentuk oleh DNA atau sebenarnya kita yang bisa membentuk DNA itu sendiri gitu? Gimana Bu? Dua-duanya gitu. Jadi kalau kita bicara teori DNA gitu kan, satu sel itu mengandung satu DNA, dan satu DNA itu mengandung 3 miliar informasi
Anda bayangin. Jadi pada saat kita diciptakan itu kita sudah membawa 3 miliar informasi dari ibu kita, dan itu 7 turunan ke atas, dan kita membawa 3 miliar informasi dari papa kita, dan itu 7 turunan ke atas. Nah yang 2 ini kan berduplikasi menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16, dan begitu seterusnya sampai akhirnya menjadi 50 sampai 100 juta triliun sel di dalam tubuh kita. Nah jadi kalau bisa dianalogikan, kita tuh seperti lahir, kita tuh sudah memiliki perpustakaan dengan jutaan miliar judul buku gitu loh. Jadi sebenarnya semua apa yang ada di semesta itu ada di dalam diri kita. Pertanyaannya sekarang adalah buku mana yang terbuka, kan itu. Kalau Anda preokupasi pada hal-hal yang membuat Anda cemas terus-menerus kayak gitu kan, maka hal-hal tersebut yang akan hadir terus. Anda punya emosi ke papa misalkan, maka nanti Anda akan bertemu dengan laki-laki yang juga 11-12 dengan papa Anda. Anda kesel ada apa, dan sebaliknya untuk hal-hal yang positif, maka itu juga yang hadir dalam diri Anda. Itu artinya Anda memang memiliki gen yang itu dapat dari kedua orang tua. Nah sekarang, apakah kita menyerah dengan gen itu gitu kan? Pertanyaannya. Ada penelitian yang cukup menarik. Jadi ini orang diambil DNA-nya, ditempatkan di satu laboratorium A gitu kan. Nah pemilik DNA-nya itu ada di laboratorium B. Nah dua-duanya ini itu misalkan diambil DNA itu dari air liur misalkan. Nah dua-duanya itu dihubungkan dengan alat pengukur gelombang elektromagnetik gelombangnya gitu ya. Diukur yang di sini di otaknya, yang di sini ya dengan instrumen tertentu. Nah ketika si pemilik DNA ini disetelkan film sedih, film lucu, film ngeri, film perang misalkan, yang ada adalah di detik yang sama ini grafiknya sama loh. Artinya si DNA ini merasakan semua emosi-emosi dari pemiliknya. Berarti dari penelitian ini menunjukkan bahwa DNA itu bisa dipengaruhi. Nah kebayang nggak kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa mengubah DNA anak kita nggak? Kita bisa mengubah DNA pasangan kita nggak? Bahkan kita bisa mengubah DNA kita nggak? Sebenarnya bukan mengubah ya, tapi sebenarnya sedang memantik serangkaian data yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Bayangin satu DNA, satu sel loh, itu sudah mengandung satu DNA, dan itu 3 miliar informasi. Itu yang ibaratnya kayak frekuensi, vibrasi gitu kan. Kalau dia ngaji Rosso kan pasti bicara itu ya, frekuensi, vibrasi, energi gitu kan. Karena apa, kita nih atom kan, kumpulan atom, dan atom itu pasti ada energinya. Contoh misalkan manusia hanya bisa mendengar frekuensi dari 20 sampai 20 ribu. Ketika ada peluit untuk anjing misalkan, kita nggak mampu mendengar, tapi kan itu ada, ya kan? Iya. Nah disitulah sebenarnya bertemu itu gitu loh. Jadi kalau Anda ingin mengubah anak atau mempengaruhi, ya bukan mengubah, sebenarnya mempengaruhi anak Anda, suami Anda, orang-orang di sekitar Anda, bahkan diri Anda sendiri, maka yang perlu berubah adalah diri Anda sendiri, sahabat. Kita akan selalu merasa kecewa, marah, sedih ketika kita berusaha mengubah orang lain, karena itu energinya kecil. Hal yang perlu Anda lakukan adalah perubahan itu harus selalu dimulai dari diri kita sendiri. Kita ubah emosi-emosi kita, maka yang di luar pun akan berubah. Seperti itu. Intinya yang di dalam dulu, yang ditata gitu, yang ya, diubah, Bu Sinta, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian soal ini, mencintai diri sendiri sebagai kunci harta karun terbesar di dalam hidup, self love, itu bagaimana konkretnya yang harus kita lakukan? Yang ada adalah Anda harus yakin bahwa Anda diciptakan ke dunia ini pasti untuk suatu tujuan. Dan itu bukan tujuan-tujuan Anda sendiri sebenarnya, tapi tujuan-tujuan Tuhan yang sedang diletakkan pada diri Anda. Tujuan-tujuan Dia. Bahkan Dianya pun sendiri hadir sepenuhnya di dalam diri kita, sahabat. Ini adalah konsep yang benar-benar harus kita pahami kayak gitu kan. Nah, kenapa kita katakan kunci? Karena apa?
setiap orang tentu diciptakan oleh Tuhan untuk suatu tujuan, untuk membuat suatu perbedaan di muka bumi ini. Nah, sayangnya orang itu seringkali tidak menjalani potensi-potensi itu. Dia harus menjalani sesuatu yang sebenarnya itu bukan fitrahnya. Entah itu alasan dari orang tua kah, entah itu karena pendidikan yang dia tempuh kah, atau keharusan-keharusan lain. Itulah yang membuat orang itu gagal menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi otentik dengan dirinya sendiri. Nah, disitulah kalau kita ingin sampai pada potensi terbesar diri kita, the best of you, maka hal yang pertama harus Anda lakukan adalah terima diri dulu apa adanya. Dan itu semua adalah memerlukan suatu tindakan gitu untuk menerima diri sendiri. Itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Menerima diri sendiri tidak hanya hal-hal yang bersifat baik loh ya. Hal yang tidak baik dalam diri Anda juga harus Anda terima. Karena disitulah konsep yin yang, konsep keseimbangan itu berlaku. Jadi apapun yang hadir di dalam diri Anda, hidup Anda hari ini, karakter-karakter Anda, itu adalah diri Anda. Maka disitulah ketika kita mampu menemukan keseimbangan itu, keseimbangan balancing bahwa ya inilah saya dengan segala kelebihan dan kelemahan saya, sehingga Anda akan akan damai gitu loh. Nah, kedamaian itulah yang akan memantik Anda untuk masuk ke dalam potensi terbesar dari diri Anda. Itu the best of you. Nah, sekarang ini Bu Sinta, yang jadi problem banyak teman-teman itu adalah mereka kemudian kan kadang melihat pengalaman hidup orang lain kok enak sih, nge-track sesuatu jadi kenyataan gitu ya, the law of attraction gitu ya, baca buku The Secret gitu ya. Terus kemudian akhirnya kan aduh aku kok nggak bisa dan seterusnya. Ini sikap yang paling pas pada saat kemudian kita ngafirmasi sesuatu, narik sesuatu tapi nggak kewujud, itu bagaimana?